Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VMed, kembali bersama Kak Nazar. Dalam kesempatan kali ini kakak lanjutkan pembahasan naskah asli pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2025, tes di hari pertama. Soal nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan sebagai. Nah, ini bisa dilihat aja dalam bentuk gambar ya, ataupun diagram berikut. Kalau kita membaca ini sebagai matrik, itu bukan matrik gitu ya. Tapi notasi ini hanya berlaku untuk soal ini aja. Nah, kalau kita lihat kesamaan bentuk, dari sini kita dapatkan nilai X sama dengan 3, kemudian nilai T sama dengan 7, nilai B sama dengan 5, kemudian ada nilai Y-nya sama dengan 6, terus ada nilai U-nya A, dan nilai C itu sama dengan 2. Ya. Kita coba identifikasi dulu. Ada X sama dengan 3. Kemudian T sama dengan 7. B-nya 5. Ada nilai Y sama dengan 6 ya. Nilai U sama dengan A. Kemudian ada nilai C sama dengan 2. Memasuki pertanyaan soal nilai P. Kita mencari nilai P. Kalau kita menentukan nilai P, persamaannya dikatakan kalau misalnya diberikan notasi ini didefinisikan seperti bentuk ini. Berarti kita perlu ngikutin tanda UCX ya. Ini kurungnya 2 kali, ngikutin dulu sesuai dengan petunjuk UCX ya. U-nya itu A dikalikan nilai C-nya 2 dan X-nya 3. Kemudian dikurang, buka kurung sekali ya, T kali U ya. Nilai T-nya 7 dikalikan dengan U ya. Jadi kita ngikutin ini, T kali U ya. Nilai U-nya adalah A. Kemudian dikurang U, nilai U A. Tutup kurung, kemudian kita coba operasikan lagi, B min Y. Nilai B-nya 5 dikurang nilai Y 6. Nah, ini hati-hati ya, Bang, masalah operasi yang menggunakan kurung. Kita selesaikan dulu di dalam kurung. Nilai P sama dengan, nah kalau kita operasikan ini 2 kali 3 kali A, ini berarti menjadi 6A. Dikurang. Hasil dalam operasi kurung ini 7 kali A dikurang 7A. Dikurang dengan A ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton juga dari konten di channel lain itu di sana berbeda. Coba lebih teliti ke ini ya. Coba lebih teliti ke penggunaan notasi ini, definisinya. Oke. Tutup kurung lagi, kemudian dikalikan dengan 5 dikurang 6 yaitu min 1. Nah, kalau saya operasikan ini berarti P sama dengan, ini langsung aja ya. 6 dikurang dengan 7 min 1, min 1A dikurang dengan A, ini akan diperoleh min 2A. Min 2A dikalikan dengan min 1, sehingga nilai P sama dengan 2A. Kemudian, nah gimana kita bisa membedakan antara nilai P dengan Q? Dah sangat dipengaruhi oleh nilai A. Siapa nilai A? Dari sini kita dapat informasi bahwa nilai A merupakan suatu bilangan prima. Berarti anggota daripada bilangan A, bilangan prima terkecil adalah 2, terus 3, 5, dan seterusnya. Yang penting semua bilangan prima. Nah, kalau kita coba pilih nilai A-nya 2 aja. Kalau A-nya 2, 2 kali 2, 4. Nah, nilai bilangan prima yang terkecil itu adalah 2, sehingga nilai P-nya itu lebih daripada 4. Kalau nilai P lebih daripada 4, berarti P-nya kan, jangankan lebih dari 4 ya, P sama dengan 4 aja itu udah menunjukkan bahwa nilai P lebih besar daripada nilai Q. Ya, kesimpulannya, cacat. Kesimpulannya di sini bahwa nilai P lebih besar daripada nilai Q. Kalau P lebih besar dari Q, opsi jawabannya adalah yang A. Yuhu! Nomor 17, 6 bilangan bulat positif yaitu 1, 4, 7, 3, B8 mempunyai rata-rata 5/3. Jika jawaban dari ke-6 bilangan dikurangi rata-ratanya adalah
Q per 15. Nilai Q sama dengan, nah informasi yang pertama sekali yang kita bisa cari di sini adalah ketika disampaikan rata-ratanya itu adalah 5/3. 5/1/3. Nah 5/3 ini bisa kita jadikan aja ke pecahan biasa gitu ya. Caranya gimana? Nah bulat ya, bulat. Jadi ini pecahan campuran namanya, terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa gitu. Bulat dan pecahan, makanya namanya pecahan campuran ya. Bulat kalikan penyebut, 5 kali 3 15. Tambahkan dengan pembilang gitu ya. 5 kali 3 tambahkan 1, 5 kali 3 15 ditambah 1 16. Jadi 5/3 itu sama juga dengan 16/3. Nah, karena di sini ada informasi rata-rata, maka kita hitunglah rata-rata dari soal ini gitu ya. Nah, rata-rata dari soal ini gimana? Rata-rata berarti kan datanya dijumlahkan semua. Nah, 1473B8 ini jumlahkan. 7 tambah 3 10, 1 tambah 4 5. 10 tambah 5 15 ya. 15 ditambah dengan 8 itu adalah 23. Jadi 23 ditambah dengan B dibagi banyaknya data kan namanya aja 6 bilangan bulat positif ya, dibagi dengan 6 hasilnya harus 16/3. Oke. Nah dari sini saya mampus tewas mati habis saja ya. 6 mampuskan dengan 3, artinya 6 bisa dong dibagi dengan 3 hasilnya 2 ya. Terus kita silangkan aja. Dari sini kita dapatkan 23 ditambah dengan B sama dengan ini 2 kan kalikan dengan 16 ya. 2 kalikan 16 32 gitu. 32. Nah, dari sini kita dapatkan nilai B sama dengan 9. Yuhu. Nah, B sama dengan 9. Dapat dulu. Terus yang berikutnya ada informasi lagi apa? Jika jangkauan dari ke-6 bilangan dikurangi rata-ratanya, berarti kita perlu mencari jangkauan. Nah, gimana ini? Jangkauan dikurangi rata-rata ya, jangkauan dikurangi dengan rata-rata itu katanya Q per 15. Berarti kita perlu mencari jangkauan. Nah, gimana tuh? Jangkauan itu sama dengan data terbesar dikurang data terkecil gitu ya. Nah, berarti kita perlu menentukan jangkauannya. Data yang paling besar, kalau kita perhatikan di soal ini, data yang paling besar yaitu nilai B itu sendiri, yaitu 9 ya kan. Karena data yang lainnya itu kan lebih kecil daripada B ya, lebih kecil dari 9. Jadi jangkauannya 9 dikurangi. Data yang paling kecil itu adalah 1 gitu. Dikurangi 1. Nah, berarti dari sini jangkauannya adalah 9 kurang 1 dunia tahun 8. Kita pasang ke sini sekarang. Pada jangkauan dikurang rata-rata ya. Nilai jangkauannya tadi kita udah punya 8 dikurangi dengan rata-ratanya, yaitu ya rata-ratanya ini kan diketahui ini rata-rata 16/3 ya. 16/3 dari mana lagi? Dari 5/3 kalau ditekan itu. Dikurangi 16 dibagi dengan 3. Terus sama dengannya Q per 15. Kita kan mencari nilai Q ya. Nah, solusinya ini boleh lah ya, boleh kalau ini mau disederhanakan dulu gitu ya. Kalau kakak sih enggak ya. Karena saya lihat ini ya udah langsung aja kalikan 15 semua. Kalikan dengan 15, maka akan diperoleh gini dia. 8 kali 15. Jadi bikin aja 15 kali 8 dikurang dengan 16/3 ini biar agak lama dikit gitu. Cacat. Gimana sih ini? 16/3. Yuhu. Ya, oke, 16/3 itu sama dengannya adalah Q. Karena kan semuanya kalau 15 kali dengan 8 itu beroleh 120 ya. 15 kali 16/3. Saya mainnya gini ya. 15 ini bagi dengan 3 dulu 5 ya. 5 dikalikan dengan 16 itu 80. Dikurang 80. Sama dengan nilai Q. Nah, dari sini langsung aja nilai Q sama dengan 40. Nilai Q 40, opsi jawabannya, oh ini kan soalnya isian singkat ya, berarti nilai Q adalah 40. Nomor 18, sistem persamaan linear dalam DEF, yaitu 4D tambah 10E dikurang F sama dengan min 12, 2D tambah 5E sama dengan min 4, dan 2D tambah 5E tambah 2F sama dengan 4 ya.
Mempunyai solusi D sama dengan X, E sama dengan Y, dan F sama dengan Z berdasarkan informasi. Oke, kuantitas ya. Ya udah, karena ini pertanyaannya masalah Z, X, Y, kita konversikan dalam Z, X, Y ya. Saya ambil aja persamaan ketiga. Kalau saya ngambil persamaan ketiga, itu persamaannya adalah 2D ya. 2D, D itu X. Berarti ini 2X tambah 5E. Berarti 5Y tambah dengan 2F tambah 2Z. Sama dengan 4. Terus saya ambil persamaan yang kedua. 2D berarti ini 2X tambah 5Y. 5Y sama dengannya min 4. Oke. Nah, dari sini saya dari sini cacat. Dari sini gimana ini? Dari sini saya bisa langsung dapatkan nilai Z-nya gitu ya. Dengan cara apa? Dikurangnya aja. Ini udah X dengan Y-nya sejajar gitu. Ini mampu saja, berarti ini 2Z. Sama dengan 4 dikurang dengan min 4 kan 8 ya. Sehingga nilai Z-nya adalah 4. Oke. Nah, gampang. Kita analisanya ini. P itu sama dengan apa ini? Z kuadrat kan dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu. Z kuadrat ditambah Y kuadrat ini hasilnya pasti positif. Oke, ini pasti positif. Dari mana Kak tahu positif? Bilangan kuadrat dijumlahkan ya pasti positif dong. Nah, berarti kemungkinan nilai P Z kuadrat itu 4 kuadrat dikurang dengan bilangan positif sembarang. Saya bikin aja ya bilangan positif sembarang. Berarti nilai P-nya sama dengan 16. 16 dikurang dengan bilangan positif ya. 16 kurang dengan bilangan positif ataupun 0 gitu ya. Berarti nilai P itu nilai akan kurang dari atau sama dengan 16 gitu ya. Pasti dong lebih kecil kan. 16 dikurangkan hasilnya pasti akan lebih kecil daripada 16 ya. Kalau nilai P-nya akan lebih kecil daripada 16, maka kesimpulan kita di sini adalah ya, apa kesimpulannya? Berarti nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Karena nilai Q-nya itu 17 ya. P lebih kecil daripada Q itu berarti opsi jawabannya adalah yang B. Yuh.